ini yang gue belum pernah ceritain ke siapapun, Pak An. Gue belum pernah ceritain ke siapapun. Ini gue perdana nih ngomong di sini. Iya. Jadi halo, selamat malam, karena udah malam, udah gelap. Teman-teman penonton Popstore TV, jumpa lagi di channel Penuh Kejutan. Kali ini ngobrol-ngobrol sama salah satu punggawa, seorang sosok yang gue kenal sejak gue SMP dan masih berhubungan baik sampai sekarang. Dia salah satu penggerak scene underground di kota Bandung dari tahun 90-an. Nah, kita langsung kenalan yuk sama Aan Haircuts. Halo, apa kabar? Jos. Sehat, Pak An? Sehat selalu ya. Pak An, waduh, tahun 2020 nih sekarang nih. Berarti gue mengenal Pak An dulu kita 98, 99, gue masih SMP. Berarti 20 tahun yang lalu, 20 tahun lebih ya. Nah, gimana Pak An sekarang kesibukan Ya, sekarang mencari nafkah. Masih ya, way of life-nya masih. Itu dia yang nanti kita mau bahas. Cuman ya sekarang lebih fokus lah. Sebab sekarang fasenya udah beda ya nggak? Pasti. Ya, kita udah jalanin beberapa fase dan teman-teman juga banyak lah yang itunya udah beda lah pasti. Cuman ya cukup masih berhubungan baik sama teman-teman lama. Nah, di Haircuts Pak An terakhir manggung tahun berapa? Terakhir sih 2016. 2016 terakhir? 2016. Cara apa tuh? Itu kayaknya ulang tahun Tartal sama Rentenir. Yang di Fresh Beer, bukan? Bukan. Yang masuk mau ke Cihideng tuh. Fem. Oh, Fem Station. Ya, di Fem. Oh iya. Sorry. Kalau nggak salah gue datang itu yang rame itu ya, bandnya banyak. Iya. Gue datang itu. Ya. Gue datang itu. The last sebab Bajuri ya. The last sebab beberapa bulan kemudian gue di Bali 2 tahun gitu. Formasi masih Willy. Udah enggak sih. Kalau Nova sendiri udah keluar drummer. Si Atek lagi di Cirebon, anak 2. Nova itu nggak tahu anak terakhir sih ngelihat 1 sih. Willy sekarang sibuk sama kerjaan. Ya. Sekarang masih ya kebilang solo karir. Sebelum pandemi sih aku latihan lagi ada personil tok gitu yang new, orang lama tapi new gitu kebilangnya. Cuman ya semenjak pandemi, susah. Ya, terhenti lah ya. Ya, cuman mau dikaryakan. Jadi yang pas manggung di Fem itu masih formasinya udah baru-baru. Formasinya udah bukan yang lama ya. Iya. Nah, si Haircuts sendiri itu, sorry kalau salah, di Bandung itu band skinhead pertama di Bandung. Ya nggak bisa disebut enggak juga sih. Sebab gue juga dulu kan ada runtah, gue influen ke mereka, ngekruin, tapi memang mereka campur kan ya. Ada skin lah. Ya. Nah terus kita bikin, dari Bono dulu runtah, sama Atek runtah juga, sama Feming Youth pertamanya, personil pertama tuh kita bikin, pas udah albumnya jadi berubah lagi, ada ini gitu. Bono udah enggak, sekarang juga diruntah kan. Ada Nova, Atek sama Willy. Nah itu bikin album baru 1 sih sampai sekarang. Gue masih greget sih, pengen ada gebrakan lah. Iyalah. Nah, bisa diceritain Pak An, itu tahun berapa berarti akhirnya kalian mendeklar, oke, kita tergabung dalam satu band lalu namakan Haircuts? 96 sih. 96 itu. Iya. Pertama manggung di? Waduh. 96. Sempat sih yang sama bareng sama si Feming aja ya, personil pertama banget. Kayaknya daerah Sarijadi sebab banyak banget anak ini kan Sarijadi Crew ya. SMA Sarijadi gitu. Ya, daerah situ. Pertama. Nah, ini kita ini ngobrol setnya di pinggir gedung bersejarah, ini Legend di belakang kalau bisa lihat. Saparua ya. Nah, ya itu yang masa-masa remaja gua
weekend gitu, Sabtu Minggu dihabiskan di sini Pak nonton. Suka mabal juga nggak? pulang sekolah kalau gua. Pulang sekolah terus Minggu kalau gua pulang ibadah sini nonton. Ini wah ini bersejarah banget. Nah, terus ini yang gua belum pernah ceritain ke siapapun Pak. Ini gua perdana ini ngomong di sini. Jadi gua itu melewati masa kecil dulu karena gua terlahir sebagai etnis Tionghoa. Sama. Sama kan. Nah, waktu kecil itu di lingkungan rumah karena gua lingkungan di suburban lah ya, di Cicahem, mengalami perlakuan intimidasi rasis. Nah, gua mengalami itu waktu kecil. Nah, terus ketika waktu kecil anjing dan kita kan nggak bisa milih terlahir di orang tua yang beretnis apa kan. Tapi setelah SMP karena gua di sekolah di Yahya di sini gue sering lihat poster acara band underground di Saparua. Jadi gue lihat dan gue nggak tahu itu siapa, gue nggak pernah kenal. Tapi terus akhirnya gue mencari tahu sendiri dan kebenaran kakak kelas gue tuh ada si Mehmet. Nah, Mehmet SMA. Hendra, Mehmet SMA, gue SMP. Gue lihat, wah cing naon pakai boots, celana ngetat. Kadang pakai bretel, rambut pelontos. Terus gue mencari tahu kan nongkrong, ngerokok bareng. Jadi gue mencari tahu itu skinhead. Nah di situ gue setiap acara Saparua memberanikan diri datang walaupun gue nggak kenal siapa-siapa. Datang dan akhirnya gue diterima gitu di komunitas nongkrong di PI. Nah yang bikin gue merasa nyaman di komunitas itu gue ngeliat Paan. Wah iya ayah sosok vokalisnya haircut terus badan gede, gue kan kecilnya Paan kan awak badannya gede terus wah Chinese gue lihat walaupun saat itu gue di situ benar-benar gue lihat wah kita nongkrong kesukaan kita sama musik yang sama, kita nggak ngelihat latar belakang etnis apapun ya ada Jawa Sunda mah udah pasti dah kita kan di Bandungnya Sunda Jawa Batak Ambon mau orang Timur mau Chinese ada bule nongkrong bareng di situ gue ciri ini nih tongkrongan yang paling pas buat gue. Nah di situ Paan. Jadi sejarah jadi bisa dibilang masa remaja itu yang memang ngebentuk gue sampai detik ini sampai sekarang gue kerja ngapain bisnis semua akarnya itu core-nya dari situ. Sama sama gue juga. Nah, itu, gue ngadepin juga di Saparua tuh bukannya apa-apa. Kita selama ini yang etnis tuh didiskriminasi, rata-rata ya banyak omongan yang nggak enak gitu ya, rasis-rasis. Tapi pas di sini tuh dihargain dan kita tuh mindsetnya malahan gue sesama etnis tuh, kok lu jauh gitu. Padahal lu bisa ya nggak? Lu bisa bergaul sama siapa aja dan nggak isu. Lu orang Indonesia lah udah stay di sini berapa keturunan udah di sini ya nggak? Gua aja nggak bisa ngomong Tionghoa atau gimana gitu ya. Cuman kayak mereka ya kultur di situ kita bisa dibomin supaya kita bisa orang tuh nggak nganggapnya udahlah di sini sama rata gitu. Ya, gue untung gue belajarnya banyak belajar di sini lah, belajar survive, belajar sama rata yang di sini gitu. Nah itu makanya itu yang gue akan terus nempel terus di hidup gue sampai kapanpun karena itu kan membekas banget dan gue dulu tahun-tahun itu juga gue ngeliat ada punk yang memang rasis, ada punk dan skinhead yang rasis. Nah, gue pengen tahu, makanya pengen denger cerita Paan gimana. Awalnya cikal bakalnya dulu masuk ke komunitas ke scene underground di Bandung tuh gimana awalnya? Ya berawal dari waktu dulu gua waktu SMA lah, kalau dulu masih perhotelannya Smith Sandi Putra gitu ya. Di situ teman-teman suka, terus gua ngelihat pertama berawal punk. Gua juga pernah mohak awalnya. Punk. Terus suka ada 70s berawalnya dari punk 70s-an. Di situ ya kebilangnya banyak belajar. Ternyata ada band yang kebilangnya komunitasnya banyaknya skinhead gitu. Dan kulturnya tuh dari Jamaika yang kebilang mereka tuh dari
dari ska, dari soul, reggae-nya semua digabung gitu. Nah, di situ ya kesukaannya bertambah lah. Banyak yang kebilangnya zaman 90-an tuh kita tuh ketelan mentah-mentah. Sedangkan itu evolusi musik tuh kan berlanjut terus ya. Kadang aku punk 70s belum beres, ini udah udah ska, wah. Iya. Dan belum lagi ada yang kayak kebilangnya grindcore, ada thrashcore. Waduh. Udah puyeng, tapi aku cobain satu-satu tek. Dan di situ kebilangnya kita belajar dan belum ada internet. Nah, itu yang pertanyaan gue selanjutnya. Dapat dari mana referensinya saat itu? Referensinya teman-teman Ciapit. Terus teman-teman yang ada yang sebagian dulu terkenal Revolution Record. Wah, mereka mailing list. Kirim ke sana, suratin. Kirim tuh udah bangga banget. Dapat album baru. Entah itu kaset, CD atau vinyl. Dikopiin. Dan fotokopiin covernya. Itu tuh udah bangga banget. Bangga banget, benar. Kalau sekarang kan beda ya nggak? Tinggal download. Gampang. Itulah semangat anak-anak tadi yang gua amatin gitu. Seorang Julius kecil dulu SMP, terus SMA, kuliah. Gue tapi sering banget nongkrongnya gue pas zaman SMP SMA sih gue lihat gitu. Dan apa ya, kalian ini saat itu walaupun gue masih kecil gitu, tapi kalian tuh nerima anak-anak baru yang masih kecil nongkrong bareng. Kita regenerasi, bertukar informasi, sharing bareng gitu. Kayak Jeruji manggung sini, gue inget banget dulu almarhum Useng, karena nggak punya duit buat masuk beli tiket, jadi enggak bawakan gitar orang, bawakan hati soalnya kru, jadi apa ya, emang nggak ngelihat walaupun gue masih kecil gitu, belum tahu apa-apa, tapi ya udah ikut. Dan makanya dapat informasi itu dari abang-abangan gue ini, kakak-kakak yang udah duluan jadi rockstar ini, turun jadi regenerasi benar tadi. Nah itu, terus yang gue ini yang penasaran dari Mohawk, terus kenapa memilih skinhead sebagai jalan hidup buat Pak An? Kalau terus terang, kalau gue waktu dulu musik tuh berawal dari musiknya gitu ya. Gue suka pertama dari pang-pangan, nyobain, dan pastinya ya pas udah Mohawk, pas sekolah tuh kan di protelan. Wah, itu dimarahin banget. Disuruh botakin, ya udah botak terus jadi dari situ. Bukan kepaksa sih, cuman ya dari situ gue dalemin tentang skinhead, dalemin tentang musiknya, way of life-nya sampai sekarang gitu. Yang kebilangnya slogannya banyak yang bilang working class, tapi di situ gue juga banyak belajar tentang anti rasis, anti fasis gitu, kebilang yang ada gitu. Nah, ya itu maksudnya gini, selain style ya tadi ya, selain style, apa yang lebih mendasar perbedaan di mata Pak An antara punk dan skinhead? Hampir sama sih. Mereka berawalnya kan kalau punk rebelnya lebih ini ya, tentang kalau mereka pemberontakan. Kalau skinhead sih kebilangnya attitude-nya mereka cuman kerja seharian, dan itu udah fashion mereka. Entah itu dari berawal kan dari mod, root boy, terus skinhead sendiri hampir sama lah semua. Kalau banyak film yang ada dengan attitude-nya, bangun pagi kerja, pulang bar, bir, bla bla bla, balik gitu. Apalagi kalau weekend gitu kan ya. Makanya ada yang sebagian benar fokus sama bandnya, benar fokus sama rekodnya yang di luar, sampai sekarang berkembang jadi industri gitu kan. Nah kalau yang gua sama punk ini gue suka juga. Cuman kalau buat ini pas gua dari situ botak, udahlah gue ini skinhead aja supaya gue bisa nggak kepaksa ya, tapi gue bisa
berfashion dengan punya pride, punya attitude yang benar-benar gitu. Nah. Jadi identitas juga ya. Iya. Nah, di industri kalau ngomongin musiknya ini ya. Iya. Ngomongin musiknya. Kalau punk kan ada beberapa band yang akhirnya kompromi terhadap pasar. Iya. Kompromi terhadap industri musik itu sendiri. Contoh lah kita sebut kayak dari Bali Superman is Dead. Iya. Akhirnya jadi band yang well known, populer gitu di Indonesia gitu. Terus kalau dari band Skinhead sendiri ada nggak sih, Pan? Yang akhirnya kompromi? Kalau punk sih kebilangnya mereka lebih ini ya. Lebih dibebaskan lagi, apalagi musik kayak SID kan. Tanda kutip mereka bisa dengan lagu itu dengan passionnya yang kebilangnya nggak begitu urakan sama yang mohak-mohak kalau SID gitu ya. Tapi mereka bisa diterima sama komunitas yang ada gitu. Kalau Skinhead sendiri belum ada band Skinhead yang kebilangnya bisa terjun buat kayak gitu. Sebab mereka udah tahu gitu. Orang identiknya yang di media tuh perangnya bahwa Skinhead itu rasis gitu. Padahal itu bukan Skinhead. Gue ingetin lagi, itu bukan Skinhead. Itu tuh Bonehead. Bonehead ya. Kalau yang di Clockwork Orange ya? Bukan, ntar gue lihat film yang pokoknya dia nyiksain. Iya, banyak sih filmnya, Rumper Stamper. Nah, Rumper Stamper ya. Iya, American History X. Ya banyak lah. Kebilangnya kalau itu kebilangnya udah mereka tuh dengan gaya gitu dan keiriannya dengan imigran yang mereka kerja tapi dia nggak kerja, ya jadinya ya gitulah rasis gitu. Iya, terus membanggakan juga suku yang ras Arya yang dia rasis ke non kulit putih kan. Yang itu Nazi yang kebilangnya banyak yang di Jerman gitu. Sedangkan yang di Inggris Front Nasionalis Front, mereka kebilangnya cuman press karena Inggrisnya atau apanya gitu. Nah, yang aku bilangin pokoknya banyak kalau misalnya orang-orang luar negeri gitu ke sini setelan Skinhead, dia pasti itu. Dan aku langsung tebak, lo tahu dari media ya. Gue bilang ini bukan rasis, kata gue. Gue Skinhead, nggak mungkin rasis. Lo nyebut gitu, lo bakalan gue bisa kuliahin, kata gue. Nah, kalau yang rasis tuh pasti sebutannya Bonehead. Kita nyebutnya gitu. Nah, ya Pak An sendiri mau sadar tidak disadari menjadi ikon sebuah gerakan anti rasis tersebut karena sosok Pak An sebagai frontman di sebuah band Haircuts, band yang punya masa besar gitu di scene, dan Pak An sebagai minoritas di situ, jadi vokalis gitu. Nah, itu makanya itu yang menarik, Wah, jadi Pak An menyuarakan anti rasis, ya Pak An orang yang tepat. Kalau yang menyuarakan anti rasis mayoritas mah ya udah gitu. Tapi kalau Pak An ini gue buktinya gue vokalis, gue diterima dan gue bukan mayoritas gitu. Gue warga keturunan tapi gue bisa membaur dan ya bergaul seperti biasa sama teman-teman semua, jadi duduluran, bahkan bukan cuma teman-teman doang kan. Nah, terus ini Pak An, masalah bermusik ya, tentang bermusik kan berarti nggak ada ini band Skinhead yang akhirnya menjadi mainstream, akhirnya populer, main di TV nasional gitu mah nggak ada kan, karena memang itu mah pilihan. Kalau gua bilang kan memang pilihan, kalian memang nggak mau kompromi di Indonesia ya. Di Indonesia, kalau misalnya kayak di Inggris kan sempat ada beberapa band-band yang gitu naik di TV lokal merekanya ada. Tapi itu lip sync. Ya. Kalau TV lokal mah kalian juga masuk, badan kayak dulu Ziggy Wiggy, STV gitu mah. Nah, sempet. Itu belum sempat bikin video klip masukin ke sono gitu. Ya, belum. Tapi kayaknya si ini ya Don Lego sih paling masuk. Iya. STV ya.
Oke, Pan, ini ada satu pertanyaan yang terlintas di kepala gua sejak lama nih. Gua ngelihat Paan sebagai yang memilih skinhead gitu sebagai way of life, sebagai jalan hidup dengan semua paketnya ya. Cara berpakaian, bermusik, prinsip hidup dan lain-lain. Nah, terus sempat terlintas ada penyesalan nggak sih? Bukan penyesalan lah. Mungkin iri, tapi bukan iri juga, tapi kayak misalkan ngelihat generasi sekarang yang ya banyak lah band-band yang dalam waktu singkat gitu udah memenuhi popularitas, dapat materi banyak, kaya raya dari bermain musik gitu. Dan sedangkan Paan sekian lama memilih tidak mendapatkan itu. Iya. Nah, itu gimana Paan? Bagi gua sih ini jalan hidup orang beda-beda gitu Ya. ya. Gua lakuin ini karena gua mungkin kesenangannya berteman dengan beda-beda orang. Ya. Dengan multikultur yang ada. Ya kasarnya kontrakultur lah yang ada, yang mereka gue banyak belajar di situ tentang survive di jalan. Ya. Ya enggak, gue nggak ngambil tentang kalau skinhead plusnya gitu lah. Tapi gue berteman sama teman-teman, entah itu punk, entah itu grindcore, hardcore, anak di PI itu kan kebilangnya semua genre lah. Iya. Dan mungkin ya bagi gue ya, yang gue udah kelihat daerah Jawa, sepataran Jawa, kalau misalnya dituin, gue perlu bangga yang di Bandung semua aliran tuh nyatu gitu. Iya. Dan itu kita awal-awal memang ada bentrok, tapi udahnya nyatu dan itu saling kayak bikin ada acara kan, ada ula balo, gorong-gorong, semua aliran ada gitu. Enggak. Dan gue sih bagi gue di situ terlebihnya yang skinnya tuh plus, tapi gue yang di sini buat jalanin entah itu Saparwa dan PI itu bonus lebih gitu. Dan kenangannya nggak bakalan didapat sama orang lain. Iya, itu. Dan ya syukurlah kalau misalnya gue bisa kenal sama teman-teman yang sampai sekarang masih saling support, ada pergerakan, ada acara-acara kayak gitu waktu sebelum COVID ini ya, pandemi ini. Cuman sekarang tuh mereka tuh cari inovasi dan kreasi masing-masing gitu. Dan kita saling support yang ada. Ya, itu Paan. Nah, ini Paan. Paan melakukan ini semua gitu ya, ngebangun scene. Sayangnya, ini mah sayangnya ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa kan. Sayangnya saat itu belum era internet. Kalau udah era internet, pasti semua terdokumentasikan. Paan ini haircuts itu tuh, ya gua nggak lebih-lebihkan. Haircuts itu band besar di scene itu, di scene underground itu band skinhead, band gede yang punya massa banyak, yang ketika penampilannya selalu ditunggu dan ditaruh di line up itu di terakhir karena memang audiens itu penonton kita menunggu gitu haircuts manggung. Tapi sayangnya nggak ada dokumentasinya, sangat sedikit. Padahal saat itu Paan mendokumentasikan loh, dia bawa kamera, pakai kamera film, ngedokumentasiin teman-teman manggung. Dulu mah dipajangnya di ini detak ya. Terus sekarang kan udah nggak ada. Nah itu tadi. Nah gue juga ada PR nih, film-filmnya hasil negatifnya hasil dokumentasi Paan ada tersimpan di rumah almarhum kawan kita ya. Nanti semoga ada waktunya kita mau ambil. Semoga masih ada, masih bagus. Nanti kita cetak, mungkin bisa dipamerkan ya. Nah, karena buat ya ini informasi juga buat teman-teman yang nonton ini, yang punya band punk atau skinhead, untuk mencari referensi yang mungkin 5 tahun 10 tahun ke belakang masih ada, kayak ada Don Lego masih bisa dicari gitu dan masih aktif sekarang tulisannya. Kalau haircuts mah udah susah, nyari susah. Tapi kalau nyebutin bapak skinhead Bandung ya ini lagi ngobrol sekarang ini nih Paan ini. Jadi ya kalau gue sih berharap semangat dan
eh, kerja keras dulu teman-teman generasi Paan ngebangun scene ini apa namanya tetap bisa dinikmati dan tetap bisa diterusin, dan ketika teman-teman sekarang nyari referensi tahu kemana harus nyari gitu. Kalau untuknya diskusi dan apapun itu bertukar mungkin artefak zaman dulu. Nah, bisa diceritain, dengar juga Paan kemarin sempat cerita sama Berak mau bikin sesuatu sama Bres apa? Oh ya, dia mau bikin radio tentang per genre-genre. Nanti dia tentang Oi sama Punk 70s, mungkin aku. Nanti ada hardcore-nya, mungkin ada Britpop atau pop-popannya. Pokoknya yang English kultur lah kasarnya gitu. Oke. Oh, radio. Iya, radio. Radio podcast. Gitu. Podcast. Gitu. Oh. Gitu. Sama Berak ya, masih Bres ya. Bres juga selalu support Popstore TV nih. CS:GO itu pengusaha sukses doi. Nah, jadi terus ini nih, Paan. Setelah berumah tangga ya, sekarang anak umur berapa ya, Paan? Sekarang 20 tahun. 20 tahun kan sekarang. Kelahiran 2000. Oh iya, gampang ya ngitungnya ya. 2000. Oh iya bener, berarti gue tuh dulu pas SMP itu anak Paan baru lahir. Oh pas gue kenal Paan belum nikah, masih pacaran. Iya. Bener. Oh di Saparua sih masih pacaran. Iya, dan pas di PI itu pas baru lahir tuh si bayi itu digendong-gendong. Iya. Sekarang udah 20 tahun. Anjir, ya. Terus gimana anak suka musik juga nggak? Enggak sih, seleranya beda. Kalau gue sih dibebasin. Dia ngapain? Game? Ya, enggak. Dia katanya sih suka futsal. Ya bagus. Iya. Siapa namanya? EQ. Oh iya, EQ. Iya, Equality. Aduh, ya. Gue ingat. Satu berarti? Dua kan sekarang yang satu kedua lagi? Peace Kila. Dari umur berapa? Itu 18 sekarang? Iya, beda 2 tahun lah. Iya. Ya. 18 nih seumur tim belakang layarnya Popstar TV nih, umur 18 nih. Oke. Yeah. Nah, ini menarik, Pan. Tapi keluarga sehat-sehat lah ya? Sehat lah. Iya. Salam sama Nyonya. Iya. Dulu, wah luar biasa nih, Pan. Saya lihat istri ya dulu pacarnya, zaman pacaran gitu, ikut manggung gitu di backstage gitu ada. Terus akhirnya anaknya lahir, terus nongkrong bareng. Wah, itu kalau ngomongin masa-masa itu ya nggak akan mungkin lupa gua. Iya. Karena ya itulah yang ngebentuk tadi. Nah, terus si haircut sendiri ada rencana apa, Paan? Pengen sih antara tahun ini kalau nggak tahun depan, gue udah nemuin personil yang klop gitu ya. Semoga tapi pengen tuh orang yang beda, tapi gue pengen sound yang 80-an. Oh yang 80-an. Iya. Tapi dengan selera mereka yang beda gitu. Mungkin kalau ada antara single kalau nggak album, ini dengan album yang pertama bakalan beda gitu. Wes, mantap. Iya. Kita tunggu. Iya. Oke, terus kalau Paan sekarang lagi ngedengerin musik apa? Macam-macam sih. Kalau sekarang gampang banget kan ya. Internet serba ada lah, mau apa aja ada gitu. Lagi dengerin apa? Ya, macam-macam. Kalau buat oi-oyan sih aku masih terus dengerin gitu. Yang dulu. Kalau yang sekarang? Yang sekarang juga ada apa? Kan ada banyak. Kemarin ini kan lagu pandemi tuh aku suka banget. Konsep-konsepnya sekarang banyak. Kemarin lagi yang bahas juga si Covitol, dia bikin tapi versi Zoom. Keren juga tuh. Nggak kepikiran, dibikin video klip gitu. Keren juga. Dan itu tuh puluhan teman-teman dia pada gabung semua. Sok nyumbang. Oke, keren juga tuh. Dan kemarin yang gue lihat tuh waktu pandemi ini tuh si Dropkick mereka Dropkick Murphys live di arena Boston Red-nya keren banget lah, nggak ada penonton dan mereka tuh masih aktif gitu. Itu yang keren, yang gue kebilang
wah influennya bakalan bertambah terus gitu kan. Dan orang-orang tuh bakalan lihat ini pergerakan nggak bakalan berhenti meskipun pandemi gitu. Iya, pasti dan Pak Aan juga aktif tetap sama teman-teman komunitas dari dulu ya anak-anak PNSkin lah katakanlah main quad skate sepatu roda ya. Iya. Tiap Itu hari olahraga lah buat sekarang, iya, apalagi kan iya. udah umur udah ada nggak diolahragain. Ya, aduh. benar. Tetap kerja, senang-senang tetap harus memikirkan kesehatan Iya. tubuh ya. Tiap hari Rabu dan Sabtu ya, Iya. keliling-keliling Bandung ya. Katanya dengar kata Aldi Kepara cerita, wah An mah dari rumah ke sini naik sepatu roda. Iya, pernah waktu beberapa kemarin. Cuma Nah, kalau gua gabungnya sama anak-anak hardcore punk juga hari Minggu goes. Iya. Nanti kita goes juga dong. siap lah Kita dikaryakan. goes. Nanti saya juga mau mencoba sepatu roda. Nah, Dan ya seru banget lah buat teman-teman yang mau gabung juga sepedahan atau mau sepatu roda, main aja ke Saparua, ngumpul Iya. di sini ya. kayak ini kebilang memorabilia buat kita lah. Iya, pasti. Meskipun udah nggak bisa dipakai lagi, tapi ini bisa kebilangnya tempat hangout, Iya. mau cari bisnis bisa Iya. kalau kalian Betul. kalian mau. Kalau mau cari pertemanan mungkin cari jodoh juga. Ya itu Ya, seru. kalau aku cari sehat. Cari sehat. Kapan? Si Haircuts itu masa aktifnya sebagai band itu kira-kira berapa lama berarti? 96 sampai 2000-an 2005 2006 masih kan ya manggung Iya, ya. iya. Tapi padat-padatnya jadwal mah bisa dibilang seingat gua ya yang gua menyaksikan Iya. gitu, gua terlibat di situ 97, 98, 99 2001 lah tahun Itu segitu masa ya. keemasan Masa banget. kemasan ya. Ya, sebelum 2000 lah. Masa kemasan ini Ya, juga gitu. Buka semua band yang di Bandung kemasan Saparua main gitu. 98, 99, 2000 tah. Dan gue beruntung, gue SMP menghabiskan waktu malam tiap weekend di sini itu gue beruntung Pulangnya banget. jalan nggak naik angkot? Nah ini pick up, naik pick up, karena Mana? iya karena duit pas-pasan, Iya. makan, rokok, minum, baliknya tuh naik naik ini pick up. Nah, baju keringetan. Baju keringetan, wah itu gokil. Terus sampai rumah nyokap marah-marah, kan emblem-emblem gitu yang ini kayak dipikir di mata mereka kayak gelandangan gitu, kayak urakan, tapi memang saat itu keren gitu ya. Iya. Buat kita tuh keren gitu. Dan yang menarik juga kita ketemu gitu, kita teman-teman DPI kan memang ada literasi yang dipelajari, ada zin. Jadi kita mempelajari, kita dandanan gini tuh ngapain sih gitu. Ya, edukasinya. Ada edukasinya. Iya. Kita ngikutin band ini tuh kenapa sih kita mengidolakan ini? Kita pelajari kenapa kita suka The Clash, kenapa kita suka Sex Pistols, kita suka Ramones. Nah, akhirnya kita ketemu di jalan sama katakanlah poser teh yang berdandan ala punk, rambut mohawk, pakai emblem tapi nggak ngerti. Nah, itu yang lucu zaman-zaman itu ya. Kadang-kadang suka terjadi bentrokan juga. Yang kayak anjing siapa poser ya, tapi kalau diingat-ingat ya lucu lah. Iya. Nah, gue mau nanya ini, pengalaman paling yang bakal keinget terus seumur hidup selama masa-masa kejayaan Saparua apa, Pan? Apa ya? Oh, kalau misalnya antara nginep gitu ya, banyak ada luar kota, kalau luar negeri, ada nginep di rumah gua gitu. Sabtu pulang sekolah kan ke rumah ya Sabtu tuh udah pada di rumah, ada yang mohak, karena dulu gua punya mesin cukurnya, yang mohak, yang skinhead dibotakin semuanya. Itu sejarah itu kayaknya Haircuts dari situ ya. Cukuran itu ya puluhan orang lah. Entah itu orang Bandung, luar kota, sama luar negeri gitu. Nah, pagi-pagi berangkat, bokap masih ada. Ada yang dimoakin ya. Bokap cuma diem aja udah bosen ngomong. Itu yang inget banget sampai sekarang ya, sampai sekarang almarhum. Dan tetangga-tetangga tuh suka ngomong gitu. Lu inget nggak? Iya, gua. Nah, kalau nggak di situ di rumah PAM. Di rumah PAM. Di PAM Yang di Setiabudi.
Nggak kayak Bojongkoneng. 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 Dia kan rumah di gang. Ada yang kebilangnya kamarnya mungkin cukup cuma 4 sampai 5 orang gitu. Dan pengen di corrosion di mohak. Tak nyubu-nyubu, kadang ada yang sampai tidur, ada yang enggak, ada yang tidurnya cuma sampai duduk doang. Gue ingat banget, entah itu Aldi Keparat, entah itu Toro gitu, entah itu Linggo gitu kan. Nah, itu ingat banget. Sampai situ jalan sampai sini dari Rumah Suci kan. Nggak naik angkot jalan. Yang mau ngeliatin zaman dulu gitu. Au gitu. Sekarang kan banyak banget ya yang di Moak, yang Corrosion. Zaman dulu. Celana ngatung kebanjiran atau gimana. Sekarang kan banyak yang ngatungnya. Iya. Apaan? Si Haircuts paling jauh manggung kemana? Jauh sih belum Bantaran sama Jakarta doang. Sama Purwokerto. Belum Jawa sama Jogja. Belum sampai ke Bali nih. Pengen sih jalan-jalan. Ya reunion konser tuh lucu tuh. Kalau tuh reunion Haircuts. Wah, aja yang nonton tuh yang Carlotte Malang gitu kan. Kayak si No Man's Land kan ngerilis box set tuh gue lihat tuh. Terus, meskipun kebilangnya dia udah off katanya. Iya, udah off. Tapi rilisannya oke masih entah itu album, baju gitu. Paling rajin. Rajin banget. Terus si vinyl juga gue sempat beli vinyl. Ya, itu pun Haircuts pun sangat layak untuk ngeluarin rilisan. Lagi apakah itu bentuk kaos atau apapun gitu, dan kalau kaos gue pesen dari sekarang satu ukuran L gue beli kaos Haircuts. Haircuts teh berarti yang sempet logo tutup botol bir bintang dah. Itu ikonik pisan kita. Patch juga kalau ngeluarin sok pasti pin gitu. Pasti laku lah, nggak mungkin nggak laku. Pastilah. Nanti gue bantu promote. Terus ya itulah kalau ngomongin masa-masa lalu mah panjang lebar. Tadi juga pas ini tadi ganti memory card ada beberapa obrolan yang nggak sempet ke-record jadi kalau gua ngobrol sama teman-teman dan abang-abangan gua dari komunitas gitu ya, underground Bandung 90-an, nggak ada habisnya bro. Banyak gitu yang kenangannya banyak pisan gitu, seru. Cuman ya mungkin karena keterbatasan waktu juga cukup sampai segini. Nah terus teman-teman yang kayak yang kemarin gue interview Pam, kolom komentar tuh rame. Jadi pada muncul nih teman-temannya Pam zaman dulu yang pernah nginep di rumahnya, yang banyak lah. Akhirnya nostalgia di situ, nanya ya. Mungkin yang kita juga nggak tahu karena channel gue mah channel random banget, penuh kejutan. Gue juga nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi gue berterima kasih banyak untuk malam ini. Pak An udah menyediakan waktu pulang kerja loh dia. Wah gila, kayak nuhun pisan Pak An. Sehat-sehat selalu. Amin. Semoga semua ide-ide buat ngerjain apapun gitu lancar semua. Tapi kalau yang urusannya nanti sama Haircut sama underground scene ngeluarin rilisan atau mau manggung lagi apa, kabarin Japri, gua sempatin datang kayak gitu. Dan terus ada pesan-pesan buat teman-teman penonton. Kalau bagi gue sih ini scene bakalan berkembang terus mungkin sampai kakek nenek yang bakalan kalau musik gak bakalan lupa lah, meskipun dia udah tua atau gimana, pernah rebel di situ, mungkin dia udah insaf udah nggak rebel lagi, tapi kenangan telinga tuh pernah dengerin lagunya siapa tuh pasti inget lah, ya nggak? Pasti. Mungkin itu. Dan di situ tuh memori yang bagi gue bakalan berjalan sampai seumur hidup gitu. Meskipun kita mungkin rebelnya dulu sama sekarang beda lah, ya nggak? Sekarang kita udah punya keahlian atau kebisaan atau mungkin kepatron dengan gaya yang sekarang, zaman sekarang gitu, dibanding yang dulu. Tapi ya itu puji syukur lah bisa di komunitas yang ada ini kita ngebangun saling sama satu sama lain gitu. Dan teman-teman lama pun yang udah nggak aktif
Masih sering kontak-kontakan. Ya itu tadi kekuatan networkingnya tuh luar biasa gitu di sini tuh nggak main-main dan kita ngebangun jejaringnya itu sekian lama dan terus terkonek gitu bahkan sampai sekarang gitu. Dan berkembang dan ini iya makanya dan sampai anak-anaknya gitu generasi selanjutnya buat regenerasi juga makanya ya luar biasa makanya wah keren pisan. Ya teman-teman buat yang punya memori sama haircut atau apapun ya ntar komen aja nanti kalau mau ngobrol langsung sama Pak An. Nih Instagramnya di sini ya. Nah, oke, paling gitu. Oh iya Pak An tuh tatonya di sini haircut ya? Oh enggak ada. Apa sih tatonya tuh? Skinhead. Oh iya tatonya skinhead. Sorry. Nanti boleh tunjukin nggak? Nanti aja foto aja ya, insert ya. Ini mau Bapak skinhead Bandung, sahih kalau mau lihat nih tatonya di belakang. Oh iya, cerita tentang tato lah dikit lah. Pertama tato ya ini. Itu ya. Di sini. Tapi ada berapa biji tato? Ya lumayan ada beberapa lah. Tapi itu yang pertama. Siapa yang bikin? Untung. Di rumah lagi, di rumah aku. Untung. Lucky tato ya. Iya, Lucky tato. Ya itulah. Nanti kalau mau lihat tatonya. Ya udah paling itu. Ya. Ya, thanks a lot. Makasih banyak yang udah nonton. Sehat-sehat selalu semuanya. Thank you. Dandi, thank you. Gibran udah ngamarain. Pan. Ya, thank you ya, sehat selalu. Ya. Dah.